DPR RI yang masih sangat membutuhkan Mbak Puan demi untuk meredam potensi konflik pasca manuver Partai Golkar. Nah, kenapa ini dibilang manuver? Saya punya analisanya. Mari kita bahas bersama-sama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari DPR RI yang masih sangat membutuhkan Mbak Puan demi untuk meredam potensi konflik pasca manuver Partai Golkar. Nah, kenapa ini dibilang manuver? Saya punya analisanya. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi gini, kenapa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto ini kemarin ketika dia mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ini adalah sebuah manuver politik dari Partai Golkar itu sendiri. Nah, sampai hari ini, masih ramai diperbincangkan. Kenapa Erlangga Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tiba-tiba secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya. Padahal di beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar bulan Mei, April atau bulan Mei, Erlangga Hartarto ini kan mengatakan bahwa dia ini optimis nanti di Munas Partai Golkar di akhir tahun ini, di bulan Desember 2024, dia optimis bahwa dia akan terpilih lagi secara aklamasi untuk memimpin Partai Golkar di beberapa tahun berikutnya. Karena dia merasa bahwa di kader-kader, di bawah, di akar rumput ini masih menginginkan dia sebagai ketua umum. Nah, ini yang kemudian menjadi perbincangan publik, kemudian menjadi banyak sekali muncul spekulasi. Kenapa tiba-tiba Erlangga Hartarto mundur secara mendadak? Ada kabar beredar bahwa memang hari ini Erlangga Hartarto ini dipanggil lagi oleh kejaksaan terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit di tahun 2020 sampai tahun 2022, itu kan kemudian menjadi salah satu alasan katanya. Jadi dia mendapatkan surat pemanggilan dulu, kemudian akhirnya dia mengundurkan diri. Lalu banyak juga yang berspekulasi bahwa ini memang ada kudeta, ada paksaan, kemudian juga ada ancaman. Kalau misalkan kamu nggak mengundurkan diri, maka bla 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 bla. Kan spekulasinya seperti itu. Dan itu pun kemudian diperkuat oleh Yusuf Hamka, anggota Dewan Penasehat dari Partai Golkar, yang kemarin juga ikut mengundurkan diri. Mengatakan bahwa Erlangga ini terzolimi, lalu kemudian dia tidak menyampaikan siapa yang menzolimi, pihak mana, lalu apakah dari dalam internal Partai Golkar sendiri atau di luar Partai Golkar sendiri. Lalu kemudian Bapak Alun ini juga mengatakan bahwa tidak meyakini kalau Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri atas inisiatifnya pribadi. Sangat tidak meyakini itu, ragu-ragu. Tapi Bapak Alun tidak menyampaikan secara gamblang siapa yang menzolimi, kemudian apa yang mempengaruhi, tidak. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mengetahui semuanya, tapi tidak untuk diberitahu kepada siapapun. Nah, itulah yang kemudian masih menjadi misteri. Nah, kemudian ini kan beredar spekulasi bahwa memang Erlangga Hartarto dikudeta karena partai ini akan dikuasai oleh keluarga Presiden Jokowi. Kan spekulasinya seperti itu, menggunakan tangan-tangan orang-orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Sekarang, Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan dijadikan sebagai PLT, pelaksana tugas ketua, lalu kemudian akan diadakan munaslup di akhir bulan ini atau kalau enggak di awal bulan depan, lalu kemudian akan memunculkan nama Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum. Dan Bahlil ini kita ketahui dia adalah orang dekat dari Presiden Jokowi. Nah, sekarang kalau misalkan Partai Golkar ini kemudian dikuasai oleh keluarga Presiden Jokowi menggunakan tangan-tangan orang-orang yang ada di sekeliling Presiden Jokowi, orang-orang dekat seperti Bahlil, nanti kemudian di susunan pengurus, kemudian orang-orang yang ada di parlemen, para legislator, ini kan juga kemudian kemungkinan besar adalah orang-orang yang mereka ingin mengamankan posisinya. Maka mau tidak mau mereka harus mengikuti apa kata sang pemimpin,
sang ketua umum, apalagi juga sang ketua Dewan Pembina. Misalkan nanti Presiden Jokowi dijadikan ketua Dewan Pembina. Nah, itulah yang kemudian nanti akan memunculkan berbagai konflik. Dan konflik ini bisa jadi berkepanjangan. Karena selama 5 tahun ke depan, di pemerintahan Prabowo Gibran, Partai Golkar ini kalau misalkan benar-benar di bawah tangan dari Presiden Jokowi, ini akan memunculkan berbagai macam konflik, terutama konflik politik di parlemen. Ini akan menjadi sangat gaduh, karena di parlemen nanti ada Partai Golkar yang membawa kepentingan Presiden Jokowi, yang ingin tetap melanggengkan legasi Presiden Jokowi melalui orang-orang di Partai Golkar, melalui Gibran, akan berbenturan dengan kepentingan dari Prabowo Subianto sebagai Presiden RI bersama dengan orang-orang Gerindra yang ada di parlemen. Ini akan jadi potensi konflik. Sangat amat berkepanjangan, 5 tahun ke depan loh. Karena kita tahu, selama ini yang di framing sejak Pilpres dulu, Presiden Jokowi dan Prabowo ini adalah orang yang saling membantu. Kemudian Prabowo mengatakan bahwa Jokowi adalah mentornya, adalah yang membimbing dia menuju jalan menjadi seorang presiden. Padahal sebetulnya antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto ini tidak pernah match. Selalu dianalogikan bahwa mereka ini Pak sebagai bestie. Ketika kampanye kemarin, 2 orang bestie. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kalau nggak percaya, coba saksikan wawancara terakhir kemarin Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi ketika mereka baru saja selesai melakukan sidang kabinet perdana di IKN. Ketika Prabowo ditanya wartawan apakah akan melanjutkan IKN, dia bilang jelas, meskipun ini butuh waktu belasan tahun atau puluhan tahun. Lihat reaksi Presiden Jokowi, dia memandang Prabowo dengan mungkin memendam pernyataan, tapi tidak bisa disampaikan di hadapan media. Mungkin dia mengatakan begini, loh kok ngomong begitu sih? Saya ini menginginkan ini segera cepat diselesaikan, cepat dikerjakan supaya kita bisa pindah. Lah kok kamu jadi ngomongnya belasan tahun? Kan seperti itu yang terbaca. Wawancaranya beredar, video wawancaranya beredar di media mainstream, kemudian di media sosial sekarang juga sudah beredar. Itu saja, masalah IKN saja, itu tidak ada mix and match antara Prabowo dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi inginnya cepat-cepat, ingin segera direalisasikan, ingin diselesaikan supaya ibu kota ini bisa pindah. Tapi di sisi lain kepres pemindahannya juga belum ditandatangan. Sementara Prabowo, woles. Prabowo nyantai-nyantai aja. Ya ini kan butuh waktu belasan tahun, puluhan tahun. Apalagi saya sebagai salah satu investornya, sebagai pengusaha. Dia kan bilang begitu. Ini untuk masalah satu ini, IKN. Tidak ada kecocokan. Ini berseberangan antara Jokowi dan Prabowo. Nah, di parlemen nantinya, baik Partai Golkar maupun Partai Gerindra, ini kan nanti pasti juga sama-sama membawa kepentingan masing-masing. Partai Gerindra ini membawa kepentingan Prabowo Subianto mendukung legasi Prabowo sebagai seorang presiden. Kemudian Partai Golkar kalau misalkan jadi dikendalikan oleh Presiden Jokowi nanti, itu kan juga akan membawa kepentingan keluarga Presiden Jokowi, kemudian juga akan bertabrakan dengan Gerindra di parlemen. Dan itu memunculkan, akan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan selama 5 tahun. Nah sekarang solusinya apa? Ini dia solusinya. PDI Perjuangan yang akan menjadi stabilitator, menjadi penengah di potensi konflik ini yang selanjutnya. Di sana ada sosok Puan Maharani yang kemudian menjadi ketua DPR RI, yang sekarang meskipun akan sedikit dikudeta, akan sedikit digoyang dengan Undang-Undang MD3, yang tidak memperbolehkan partai yang tidak bergabung dengan pemerintahan untuk memimpin DPR. Ini kan adalah upaya-upaya untuk menjegal Puan Maharani naik lagi sebagai ketua DPR RI. Nah, makanya sekarang kan ini jangan sampai digolkan Undang-Undang MD3 ini revisinya, bahwa siapapun partai yang pemenang pemilu, meskipun dia tidak bergabung di dalam pemerintahan, dia bisa menjadi pimpinan DPR. Nah, itulah fungsinya seorang Puan Maharani. Ketika dia sekarang menjadi ketua DPR RI, nanti di 5 tahun berikutnya akan menjadi ketua lagi karena PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu. Dia akan hadir di sana sebagai seorang stabilitator. Kita kalau melihat di 5 tahun terakhir ini, ketika Mbak Puan menjadi ketua DPR RI, apa yang sudah diperbuat
sehingga bisa menjaga kestabilan DPR. Coba kalau kita lihat, bandingkan dengan ketika era Fadlizon dan kawan-kawan dulu, apalagi ketika era Setia Novanto dulu. Bayangkan, ketika anggota DPR RI, ketika rapat sidang paripurna, mereka ini sering melakukan konflik. Apalagi ketika terjadi RDP atau rapat dengar pendapat dengan lembaga eksekutif. Mereka selalu gontok-gontokan, selalu membawa kepentingan masing-masing. Itu yang selalu kita saksikan karena di sidang itu sering sekali kita saksikan live di televisi, di media. Sekarang pun juga seperti itu. Tapi ketika dipimpin oleh Mbak Puan Maharani, ini kan kemudian minim sekali konflik. Yang pada akhirnya efeknya apa? Memuluskan proses legislasi, pembuatan undang-undang, melahirkan kebijakan, proses legislasi DPR berjalan di bawah kepemimpinan Mbak Puan. Nah, makanya diharapkan di 2024 sampai 2029 supaya tidak ada revisi Undang-Undang MD3, partai pemenang pemilu meskipun bukan ada di pihak pemerintah, bisa tetap memimpin DPR RI. Dan itulah sosok Puan Maharani yang harus menjadi Ketua DPR RI untuk periode yang berikutnya ini. Supaya apa ya, ini tadi menjadi stabilitator, menjadi penengah, supaya konflik berkepanjangan selama 5 tahun ini yang berpotensi sangat besar antara Golkar dan Gerindra ini bisa diatasi. Dan kita percaya bahwa satu-satunya partai yang saat ini masih tetap tegak lurus terhadap konstitusi, gak aneh-aneh, gak kompromi dengan kolusi nepotisme dan korupsi, hanyalah PDI Perjuangan. Dan di PDI Perjuangan, ketika di parlemen, ketika di DPR RI, kita berbicara sosok satu-satunya perempuan yang menjadi ketua DPR RI sampai hari ini, yaitu Puan Maharani. Dan kita berharap dengan Mbak Puan, semoga bisa menjadi stabilitator penengah untuk mencegah potensi konflik di 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Dan untuk itu semua, kita angkat kopinya sama-sama, kita minum kopinya sama-sama untuk Mbak Puan Maharani. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Stabilitator adalah kunci.